Mari kita akan memulai persekutuan pada sore hari ini. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di persekutuan Komisi Perempuan. Dengan penuh keyakinan, dengan hati yang tulus untuk menyembah Dia karena Dia yang Maha Kudus. Mari kita angkat pujian kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang dengan kerendahan hati kami pada sore hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul melalui Zoom. Semua ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, biarlah kami datang dengan ketulusan hati, penuh keyakinan dan sungguh-sungguh rindu untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan akan tolong kebaktian pada sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan akan tolong di dalam internet kami, biarlah tidak ada masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua pelayan,
pada sore hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kita bangga mempunyai Allah yang sudah berkorban dan menyelamatkan kita, lalu apa yang kita berikan, yaitu kita memiliki untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu pun tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Mendengarkan kesaksian, dan mungkin ibu-ibu yang akan mempersiapkan kesaksian, kita angkat pujian terlebih dahulu. El Shaddai.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Silakan ibu-ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Selama pandemi ini kan orang bertanya-tanya ya, kenapa begitu lama gitu orang harus menahan diri di rumah terus, kadang-kadang jenuh begitu ya. Tapi semua ini kan boleh terjadi kan sepengetahuan Tuhan, ya toh. Dan sebagai anak-anaknya, kita itu ingat Yeremia 29 ayat 11, ya toh. Jadi percaya bahwa pandemi ini tidak suatu rancangan kecelakaan, tetapi untuk hari depan kita, ya toh, untuk kebaikan kita. Tadinya Oma juga merasa waktu mula-mula itu kayak rasanya menderita gitu karena harus berdua aja dengan Opa, ya toh. Dan ngeladeni Opa itu enggak gampang. Sering error, sering marah. Udah gitu kejadian rumah ada aja yang perlu dibetulin. Padahal kalau ada tukang, Opa mesti marah, ya toh. Selalu tukangnya diusir. Bahkan belakangan ini dipukul pakai tongkat loh. Orangnya nggak cuma diusir. Jadinya tadi Lucy sampai kan atapku jebrol yang di depan itu. Korslet lagi listriknya, bolamnya jatuh sendiri. Terus Lucy tak panggil karena sekeringnya jeglek. Aku ke atasin tuh nggak bisa, jadinya telepon Lucy nggak bisa, telepon Tasya nggak bisa. Akhirnya aku lari ke sana, tapi aku udah siapin lilin di rumah gitu buat Pak Dani. Dia kan takut kalau gelap. Kalau pergi tuh kalau udah gelap aja udah mintanya pulang gitu loh. Jadi aku ke tempatnya Lucy, tapi udah tak siapin lilin gitu. Dia cabut malah lilin itu dari tatakannya gitu. Terus dibawa lilinnya gitu. Rumahnya ditinggal gitu malahan. Padahal aku cuma perlu manggil gitu loh. Kenapa bukan mati dari pusat tapi jeglek gitu. Sekeringnya gitu. Tapi aku ke atasin kok nggak bisa gitu. Terus belakangan Lucy-nya yang datang. Ternyata bisa Lucy ke atasin gitu. Lucy bilang memang suka begitu gitu. Jadi udah nyala, tapi kan lampu teras mati. Udah Mi cepet-cepet kunci, aku tak pulang, Mami jangan keluar, nanti Papi lihat gelap di depan malahan gitu toh. Iya, aku cepet-cepet kunciin pintu kan supaya Papi nggak keluar, nggak lihat kalau terasnya gelap gitu. Nggak taunya malah dia error minta kunci. Jadinya dia itu karena nyariin Lucy udah pulang belum, dia nggak percaya gitu loh. Jadi malah semakin error dia kalau udah kayak gitu. Kebingungan karena gelap gitu. Jadi di sini saya sungguh-sungguh bersyukur karena belajar sabar. Makanya selama kemarin ibadah Rabu Abu itu ya, apa yang aku mau pantangin ini gitu ya. Dalam hati aku kepengen pantang nggak marah. Padahal selalu gagal itu loh, seringnya tuh gagal. Karena berdoanya aja tiap bangun tidur minta Tuhan kasih kesabaran, kelembutan supaya jangan ngomong bentak atau apa. Padahal saya kalau nggak keras Pak Dani nggak dengar. Kalau mesti nulis
repot kan nulis gitu ngomongnya, dan dia suka nggak ngerti, bisa baca tapi nggak tahu pengertiannya gitu loh. Jadi jengkel sendiri. Aku berdoanya minta supaya Tuhan itu memberi kesabaran. Jadi apa aku selama 40 hari ini pantang ya? Kan kata Pak Edi begitu, harus ada pantangan apa gitu loh ya. Supaya nggak marah, jadi tolong didukung doa. Tapi saya bersyukur karena selama pandemi ini Oma banyak belajar gitu loh. Belajar lebih sabar, belajar lebih dekat dengan Tuhan, belajar beriman bahwa kehendak Tuhan itu walaupun kelihatannya kan kayak orang kok kayak tersiksa, ada yang merasa kayak hidup di penjara, ada orang yang nggak bebas. Memang selama ini kita ketakutan kan jadinya. Jadi kita menjaga supaya nih gimana dicari. Ngomong aja susah, dia lebih ngomong terus nih. Jadinya walaupun dia itu udah pikun, dia maunya yang ngatur gitu loh. Aku ngomong apa aja selalu dipantau gitu loh. Ini kan kalian dengar nggak dia ngomongin aku terus? Jadinya Tuhan supaya kasih kesabaran. Dan saya bersyukurnya itu begini. Kan belakangan aku dapat WA mengenai betapa besar kasih Allah pada kita. Anak cucu tidak meminta-minta. Itu kan firman Tuhan janjinya begitu. Melalui pandemi ini malah saya membuktikan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Ternyata itu orang-orang nggak benar. Ternyata hidupku itu malah bukannya anak cucu meminta-minta, malah mereka yang mencukupin kita gitu loh. Kan nggak keluar, nggak ke ATM, nggak belanja, jadinya semuanya anak-anak yang ngurusin. Jadi aku membuktikan janji Tuhan itu luar biasa. Kalau kita setia itu nggak kapiran, anak cucu tidak akan meminta-minta. Bahkan yang memelihara kita. Jadi aku bersyukur bahwa kan setiap jam 5 pagi berdoa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan seluruh dunia. Doaku tuh mengucap syukur terus malahan selama pandemi ini. Mengucap syukur supaya Tuhan mengingatkan kita seperti Tuhan mencukupi bangsa Israel di padang gurun. Dengan mana sepatu tidak rusak, pakaian nggak rusak, selama 40 tahun dipelihara. Dipimpin tiang awan dan tiang api. Jadi kita tidak usah khawatir. Walaupun ketakutan ada, tetapi dengan janji Tuhan itu kita lebih mantap gitu. Jadi doaku untuk selama pandemi ini juga bersyukur karena janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih untuk dukungan doa semuanya. Karena kalau enggak didukung doa itu enggak kuat. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Oma atas kesaksiannya. Sangat berguna bagi kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Karena pasrah atau berserah, bersyukur itu berat. Tetapi kalau kita sungguh yakin, karena semua itu adalah rencana Tuhan dan kita tetap setia kepada Tuhan, kita pasti bisa dan mampu dan dimampukan sama Tuhan untuk bisa bersyukur dan bersabar. Terima kasih Oma. Tiba waktunya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan Evangelis Niko. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan di dalam hidup kita dan sungguh-sungguh kita mempunyai keyakinan. Mari kita angkat pujian kita, lagu Kekuatan Hidupku.
Mari Ibu-Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ketika malam hari ini kami masih boleh bersekutu dalam persekutuan Komisi Perempuan di gereja kami, meskipun secara virtual. Tapi kami bersyukur karena Engkau boleh mempertemukan kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kiranya firman-Mu yang hidup ini boleh menjadi kekuatan, boleh menyegarkan hati setiap kami, dan boleh mengembalikan fokus setiap kami juga kepada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, shalom Ibu-Ibu. Shalom. Ya, saya bersyukur karena, udah berapa bulan ya nggak ikut persekutuan koper. Setelah sekian lama akhirnya bisa ikut lagi. Karena agak susah buat seorang cowok, seorang pria untuk ikut persekutuan koper ya Ibu-Ibu. Nah, bersyukur malam hari ini saya boleh bergabung sekali lagi, dan terlebih boleh diberikan kesempatan untuk men-sharingkan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan
dari Kejadian pasal 12, ayat 10 sampai 13. Dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13. Ibu-ibu bisa membukanya di Alkitab masing-masing. Nanti di layar juga akan ada slide-nya, juga bisa diperhatikan. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai ayat 13. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian 12 ayat 10 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang wanita yang luar biasa, yaitu Sarah. Seorang wanita yang disebutkan lebih sering di dalam Alkitab daripada wanita lainnya, bahkan Maria, ibu Yesus sendiri. Dan dia adalah wanita pertama yang disebutkan dalam Ibrani 11, yang kita kenal bagian-bagian saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman gitu ya. Dan Tuhan menggunakan Sarah sebagai contoh untuk kita ikuti dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan ini juga, 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini kita akan bersama-sama belajar seperti apa Sarah itu. Dan kira-kira apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita teladani dari teladan iman yang Sarah berikan. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6, tapi kita hanya akan membaca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Saya boleh minta tolong kesediaan salah satu dari kita di tempat ini yang boleh membacakan? Saya yang baca. Silakan Bu Bambang. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Terima kasih Bu Bambang. Ya ibu-ibu, barusan adalah satu bagian firman Tuhan yang kita baca sama-sama dari 1 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teladan iman Sarah secara khusus dari sudut pandang 1 Petrus pasal 3 ini. Nah, ibu-ibu, dalam bagian ini Rasul Petrus ingin menunjukkan kepada kita sebuah potret yang kuat, sebuah gambaran yang kuat dari kehidupan iman wanita-wanita Kristen yang seharusnya. Berangkat dari teladan iman yang diberikan oleh Sarah, Petrus menulis satu bagian ini. Petrus ingin menunjukkan karakteristik apa saja sih yang seharusnya dimiliki oleh perempuan-perempuan Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Dan yang pertama, Petrus mengatakan bahwa seorang perempuan yang kudus, atau Petrus mengatakan bahwa caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan adalah yang pertama dengan cara menaruh pengharapannya kepada Allah. Berangkat dari teladan iman yang Sarah berikan, Petrus mengatakan bahwa seharusnya perempuan-perempuan Kristen itu hidupnya menaruh pengharapan kepada Allah. Nah, ibu-ibu, kalau kita melihat kembali bagaimana Tuhan memanggil Abram dan Sarai pada waktu itu, kita mengenalnya dulu Abram dan Sarai ya, sebelum Tuhan ubahkan namanya menjadi Abraham dan Sarah. Nah, kita ingat bahwa Tuhan memanggil mereka untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim, tempat tinggal mereka, dan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tanah perjanjian, tanah pusaka yang Tuhan katakan, dan sebetulnya mereka nggak tahu tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu tempat yang seperti apa, keadaannya yang seperti apa.
Sehingga ketika mereka berangkat itu dengan penuh ketidaktahuan, Ibu-ibu. Nah, Ur Kasdim sendiri, tempat tinggal Abram dan Sarai sebelumnya, merupakan sebuah kota yang besar. Sebuah kota metropolis dekat garis pantai Teluk Persia. Nah, Ur Kasdim ini sebuah kota yang termasyur, tapi juga terkenal dengan penyembahan berhalanya. Nah, itulah sebabnya Allah menyuruh Abram dan Sarai untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim ini dan menuju ke tanah perjanjian yang Allah sudah sediakan. Nah, ketika Abram dan Sarai pergi meninggalkan Ur Kasdim, sudah pasti mereka juga harus meninggalkan berbagai kekayaan dan berbagai kenyamanan yang selama ini mungkin mereka miliki. Tapi di tengah berbagai ketidaktahuan yang mereka punya itu, Ibu-ibu, mereka lebih memilih untuk percaya kepada Allah dan berharap kepada janjinya dengan berangkat ke tanah perjanjian. Mereka rela meninggalkan segala keamanan, segala kenyamanan yang mereka miliki demi mengikuti pimpinan Allah dan percaya kepada janjinya. Nah, Ibu-ibu, memang nggak dituliskan secara detail gitu ya, nggak dituliskan secara rinci bagaimana perjalanan Abram dan Sarai untuk pergi ke tanah perjanjian tersebut. Tapi Ibu-ibu, saya yakin yang namanya pindahan itu nggak menyenangkan. Apalagi pada zaman itu mereka masih menggunakan unta atau keledai. Dan barang bawaannya pasti banyak. Terlebih mereka juga nggak tahu kemana mereka akan pergi. Karena Tuhan cuma mengatakan, engkau akan pergi ke tanah pusaka, ke tanah perjanjian yang akan kujanjikan. Tapi Tuhan nggak ngomong tempatnya itu di mana. Jadi mereka benar-benar pergi hanya berdasarkan rasa percaya mereka kepada pimpinan Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Abram dan Sarai berangkat benar-benar hanya karena iman kepada Tuhan. Nah, Ibu-ibu, hal itu mungkin lebih berat lagi bagi wanita daripada pria. Nah, memang Sarah tidak disebutkan dalam ayat tadi, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Tapi saya yakin, sama seperti iman Abraham, iman Sarah juga ada di sana. Sarah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menopangnya melalui perjalanan ini. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada suaminya tempat yang telah Tuhan sediakan, tempat yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Dan di sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian ini, nantinya kita akan semakin diperlihatkan bagaimana iman Sarah sendiri kepada Tuhan. Nah, Ibu-ibu yang terkasih, dari satu bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-5, dikatakan bahwa sebuah hal yang paling penting atau akar terdalam dari kehidupan iman para perempuan Kristen adalah pengharapannya di dalam Tuhan. Seorang perempuan Kristen hanya berharap kepada Tuhan. Ia tidak menaruh harapan kepada suaminya atau menaruh harapan pada mendapatkan seorang suami, karena zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang kayak langsung bingung begitu, kayak kalau belum menikah, kalau belum punya pacar. Padahal Tuhan mengatakan harapannya itu bukan kepada mendapatkan suami, tapi harapan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, seorang perempuan Kristen, Rasul Petrus juga katakan, tidak menaruh harapannya pada penampilannya, tidak menaruh harapan pada apa yang ia miliki, dan ia hanya menaruh harapannya pada janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, ketika masalah atau rintangan hidup, atau bahkan penderitaan membuat masa depan kita tuh seakan-akan nampak suram, nampak tidak terlihat begitu ya Ibu-ibu, seharusnya para wanita-wanita Kristen akan memusatkan perhatiannya kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan, serta kepada kasih Tuhan yang menopang kehidupan kita. Meskipun dalam hidup ini kita tahu bahwa iblis itu terus-menerus menghasut kita untuk meragukan Tuhan, untuk nggak percaya sama Tuhan. Tapi 1 Petrus pasal 3 ayat 5 tadi mengatakan bahwa wanita-wanita Kristen akan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan ini adalah teladan pertama
yang dapat kita pelajari dari teladan iman Sarah. Sebuah karakteristik yang seharusnya juga dimiliki oleh wanita-wanita Kristen pada zaman ini. Nah, ibu-ibu, setelah menunjukkan bahwa potret wanita Kristen, yang pertama tadi ditandai dengan harapannya kepada Tuhan, Petrus melanjutkan bahwa dari pengharapan tadi akan muncul sebuah keberanian. Dari pengharapan kepada Tuhan akan muncul sebuah keberanian. Karena ketika kita memiliki pengharapan di dalam kedaulatan Allah, hal itu akan mengusir segala rasa takut yang kita miliki. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 6 pada ayat yang berikutnya, bahwa kita adalah anak-anak Sarah jika kita berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Atau bisa dikatakan secara sederhana, bahwa wanita-wanita Kristen akan berjuang melawan segala kecemasan yang muncul di dalam hati mereka. Wanita-wanita Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidupnya ada di dalam Tuhan, akan berusaha berperang melawan rasa takut mereka dan mengalahkannya dengan harapan akan janji-janji Tuhan. Dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 sampai yang kelima, pemazmur mengatakan demikian. Saya minta kesediaan untuk satu orang lagi, boleh bantu bacakan bagi kita semua. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih banyak, Bu Hana. Nah, ibu-ibu, dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai yang kelima yang barusan sudah dibacakan oleh Bu Hana, perhatikan kata-kata yang di warna kuning itu. Pemazmur tidak mengatakan jika aku takut. Tetapi pemazmur mengatakan waktu aku takut atau ketika aku takut. Nah, ibu-ibu, melawan rasa takut yang kita miliki itu bukan berarti kita nggak akan pernah merasakan rasa takut. Tapi yang Tuhan maksud adalah lebih ke kita tidak merasa takut secara berlebihan. Karena ketakutan sebetulnya merupakan sebuah emosi manusia yang wajar, emosi manusia yang normal, yang dirancang oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan sebuah bahaya. Sehingga ketika kita merasa takut itu, kita akan mengambil sebuah tindakan untuk melawan rasa takut tersebut. Nah, akan tetapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian, ketakutan yang tiba-tiba ini bisa membuat kita merasa takut secara berlebihan, membuat kita merasa parno, membuat kita merasa khawatir secara berlebihan, sehingga pada akhirnya kita jadi meragukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya pemazmur tadi mengatakan bahwa ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ibu-ibu, teladan yang kedua yang ingin Tuhan beritahukan kepada kita adalah sebagai wanita-wanita Kristen yang berharap kepada Tuhan, kita juga akan dapat menang melawan rasa takut kita. Nah, dari dua hal tadi, yang pertama dari pengharapan yang kepada Allah, dan kemudian kedua adalah keberanian untuk melawan rasa takut itu. Hanya dari dua hal inilah kita akan dapat masuk kepada hal yang ketiga yang Petrus katakan dalam suratnya 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. Hal yang ketiga yang Petrus ingin katakan adalah salah satu karakter yang seharusnya dimiliki oleh wanita-wanita Kristen yang juga diteladankan oleh Sarah adalah ketundukan kepada suami. Nah, ibu-ibu, kalau kita membaca, sebetulnya Sarah itu bukan seorang wanita yang lemah. Bukan seorang wanita yang terus harus bergantung kepada suaminya, atau seorang wanita yang nggak bisa melakukan apa-apa. Bukan. Sarah bukan wanita yang seperti itu. Nah, orang tuanya memanggil
Sarah dengan nama Sarai. Tadi kita baca di dalam Kejadian bahwa Sarah ini namanya Sarai. Nah, dalam bahasa aslinya, nama Sarai ini berarti ratu. Sarai artinya ratu. Dan nama yang diberikan oleh orang tuanya ini mungkin memberitahukan tentang diri Sarai sendiri. Nah, mungkin nama Sarai ini diberikan kepadanya karena menggambarkan keindahan yang dimiliki Sarai. Selain itu, mungkin juga nama ini diberikan karena menunjukkan bahwa pada saat itu mungkin ia memiliki pendidikan yang tinggi, pembawaannya yang tenang, dan mungkin perilakunya yang anggun juga. Dan ketika Tuhan mengganti namanya dari Sarai menjadi Sarah ini, artinya nggak berubah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di slide ya, yang awalnya nama Sarai itu artinya ratu. Tuhan ubahkan nama Sarai ini menjadi Sarah, menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Nah, Tuhan nggak mengubah, tapi menambahkan sosok keibuan dalam nama Sarah. Nah, Sarah seorang wanita yang pintar, ia punya banyak kemampuan. Tapi ketika dia menikah dengan Abraham, Sarah membuat sebuah keputusan bahwa ia akan membangun tujuan hidupnya dalam tugasnya untuk membantu suaminya dalam memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan ibu-ibu, ketundukan ini bukan sebuah hal yang lemah. Ketundukan ini bukan sebuah kelemahan. Ini merupakan kehendak Tuhan dalam hidup Sarah. Ketaatan yang benar. Seorang pendeta bernama John Piper pernah mengatakan dalam salah satu artikel yang ditulisnya, bahwa ketundukan merupakan sebuah panggilan ilahi seorang istri untuk menghormati dan menegaskan kepemimpinan suaminya dan membantu melaksanakannya sesuai dengan bakatnya. Ini yang Tuhan maksudkan dengan ketundukan kepada suami. Di dalam ketundukan itu, para istri akan dapat membantu suami untuk melaksanakan tugasnya, untuk mencapai tujuannya di dalam mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ibu-ibu, inilah seharusnya yang dituju dalam ketundukan kepada suami. Nah, kita melihat bahwa memang ketika kita membaca mengenai Abraham dan Sarah, kita melihat bahwa mereka dipuji atas iman mereka. Kita mengenal Abraham sebagai bapa orang beriman. Tapi toh ketika kita membaca Kejadian pasal 12 tadi, ketika Sarah dan Abraham pergi ke Mesir, kita melihat bahwa mereka juga bisa gagal. Mereka juga bisa melakukan kesalahan. Dan satu bagian ini tercatat dalam Alkitab sebagai nasihat, sebagai pembelajaran, dan juga sebagai penghiburan bagi kita juga. Ketika Sarah dan Abraham pergi ke Mesir, kita tadi membaca bahwa pada saat itu terjadi kelaparan yang begitu hebat, dan mau nggak mau mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir. Dan mungkin ketika mereka akan pergi ke Mesir ini, Abraham sudah berkonsultasi dengan Sarah. Memang tidak dicatat seperti apa pembicaraan mereka, seperti apa obrolan mereka, tapi kita bisa membayangkan bahwa mungkin ketika itu Abraham sempat bertanya kepada Sarah. Dia mungkin bertanya, apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi kelaparan ini? Dan ketika Abraham memikirkan untuk pergi ke Mesir itu, dan memikirkan hal tadi, berbohong bahwa, bukan berbohong juga sebetulnya, bahwa Sarah adalah adiknya. Nah, mungkin Sarah juga nggak setuju dengan apa yang diusulkan oleh Abraham. Mungkin Sarah juga menolak. Tapi namanya juga pria ya ibu-ibu ya. Mungkin yang punya suami juga sering merasakan bahwa kadang meskipun sebagai istri sudah berusaha memberikan nasihat yang baik, sudah berusaha membenarkan suami, tetap aja yang namanya pria ini seringkali kekeh, seringkali teguh dengan pendirian mereka, meskipun mereka salah gitu ya. Dan itu juga yang mungkin dilakukan oleh Abraham. Ketika Sarah mungkin sudah mengatakan bahwa keputusannya ini keputusan yang bodoh, keputusan yang salah. Abraham tetap memutuskan untuk melakukan ini dan pergi ke Mesir. Nah, ibu-ibu, ketika inilah
ketaatan atau ketundukan Sarah kepada suaminya diuji. Karena ujian yang sebenarnya dari ketaatan seorang istri adalah saat dia tahu suaminya membuat kesalahan. Dalam Kejadian 12 yang kita baca tadi, Abraham berkata kepada Sarah, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya." Abraham sadar bahwa Sarah ini adalah seorang yang cantik, bahkan di usianya yang sudah lanjut usia. Nah, Abraham terus mengatakan, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Oleh karena itu, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, ibu-ibu, memang pada zaman itu, apabila ada seorang yang masuk ke wilayah musuh begitu ya, ke wilayah lain yang bukan wilayahnya, dan melihat bahwa mereka memiliki istri yang cantik, sangat besar kemungkinannya bahwa sang suami itu bisa dibunuh demi mendapatkan istri itu. Itu sebabnya Abraham menyuruh Sarah untuk berbohong. Dan sebetulnya ini bukan berbohong juga, karena memang Sarah adalah saudara Abraham. Memang bukan saudara kandung, Sarah ini saudara tiri dari Abraham, karena mereka itu beda ibu, begitu ibu-ibu. Nah, ketika Abraham menyuruh hal ini kepada Sarah, pasti dalam diri Sarah sendiri ada pergumulan gitu ya. Dia pasti bingung apakah harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Abraham atau tidak. Tapi pada akhirnya kita membaca dan dicatat dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 12 tadi, bahwa pada akhirnya Sarah memilih tunduk untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Abraham. Nah, kenapa Sarah mau mengikuti rencana ini? Bukankah sebetulnya ketaatan kepada Tuhan melebihi ketaatan kepada suami atau pasangan kita? Nah, ibu-ibu, saya juga setuju dengan hal ini. Karena yang namanya ketundukan atau ketaatan kepada suami itu bukan artinya kita tunduk, kita taat secara buta begitu ya. Ketika suami melakukan kesalahan atau ketika suami akan melakukan dosa dan kita tahu hal itu sebagai seorang istri, maka kita tidak boleh memperbolehkannya, kita tidak boleh mengizinkannya atau bahkan malah mengikuti kesalahan yang dilakukan suami itu. Karena seorang istri nggak bertanggung jawab untuk taat dan mengikuti suaminya pada saat apa yang dilakukan oleh sang suami ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, Sarah sebetulnya bisa saja menolak apa yang akan dilakukan oleh Abraham ini. Tapi kita melihat Sarah memilih untuk tetap tunduk, untuk tetap taat, untuk tetap patuh kepada keputusan yang diambil oleh Abraham. Memang secara manusia kita merasa ini suatu hal yang salah. Kita merasa ini satu hal yang kok malah Sarah melakukan seperti itu. Tapi melalui kisah ini, kita juga dapat melihat satu sudut pandang yang lain. Kita melihat betapa dalamnya kepercayaan Sarah kepada suaminya dan kepada Tuhan. Ketika Sarah mengikuti apa yang dikatakan oleh Abraham ini, sebenarnya kita juga bisa melihat betapa dalamnya iman Sarah kepada Tuhan dan betapa besarnya kesetiaan Tuhan kepada Sarah dan Abraham. Nah, mungkin Sarah berpikir ketika ia mengikuti apa yang dikatakan Abraham dan dia pergi ke Mesir, bisa jadi dia nggak akan kembali lagi. Tapi Sarah tetap mau mengikuti apa yang dikatakan Abraham karena dia percaya bahwa nantinya Tuhan akan mempertemukannya dia kembali dengan Abraham. Dan Sarah percaya bahwa Tuhan tetap akan campur tangan dan Tuhan akan menyelamatkan dia sebelum tindakan-tindakan jahat terjadi. Memang hal ini tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi dari 1 Petrus pasal 3 ayat 5-6 tadi kita bisa melihat bahwa Petrus mengatakan bahwa inilah yang kita bisa teladani dari iman Sarah. Ketika Sarah memilih untuk tunduk, untuk tetap taat kepada suaminya, Sarah juga percaya bahwa dalam kegagalan sekalipun, Tuhan masih tetap dapat melakukan rencananya. Dalam kegagalan sekalipun, Tuhan dapat merancangkan kegagalan itu untuk kebaikan Tuhan.
Nah, ibu-ibu, iman Sarah kepada Tuhan dan ketaatan kepada suaminya ini tetap dengan indah digambarkan dalam cerita yang kita tadi sudah baca. Karena Sarah percaya dan tunduk kepada Tuhan, Tuhan tetap melindungi mereka dari keegoisan rencana Abraham. Dan seperti yang kita baca tadi, bahwa ujian yang sebenarnya dari ketaatan seorang istri adalah ketika dia tahu suaminya melakukan kesalahan. Nah, inilah juga yang menjadi ujian dari setiap kita, wanita-wanita Kristen pada saat ini. Memang yang namanya tunduk taat kepada suami itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi di zaman sekarang, ketika banyak sekali bermunculan konsep-konsep yang salah, paham-paham yang salah tentang ketundukan ini, ketika sekarang semakin banyak pemahaman yang salah tentang feminisme, banyak sekali wanita-wanita muda zaman sekarang yang merasa bahwa yang namanya ketundukan atau ketaatan itu suatu hal yang buruk. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang merasa bahwa yang namanya taat kepada suami atau taat kepada pasangan itu suatu hal yang buruk, karena itu menunjukkan kelemahan seorang wanita. Itu menunjukkan ketidakberdayaan seorang wanita. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah. Karena kita melihat bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 3 tadi, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Petrus mengatakan dalam bagian mengenai hidup bersama suami istri ini, Petrus mengatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan menggunakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Petrus mengatakan bahwa perhiasan, bahwa mahkota yang dimiliki wanita itu bukan dari apa yang ia miliki, bukan dari penampilan fisiknya, bukan dari kekayaan harta yang ia miliki, bukan dari apa yang ada di luar dirinya. Petrus mengatakan bahwa perhiasan para wanita-wanita Kristen ialah apa yang ada di dalam diri mereka, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan lebih jelas, ibu-ibu. Roh yang lemah lembut dan tentram ini dikatakan a beauty of a gentle and quiet spirit. Nah, gentle di sini bukan artinya suatu hal yang pasif, suatu hal yang lemah, atau bukan artinya seseorang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bukan, ibu-ibu. Gentle yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah sebuah kekuatan yang terkontrol. Gentle yang dimaksudkan adalah sebuah kekuatan yang terkendali. Kemudian kata quiet spirit tadi, yang dimaksudkan oleh Petrus bukan sebuah hal yang diam, sebuah ketenangan, bukan seperti bisikan, melainkan sebuah ketenangan yang muncul dari dalam. Oleh sebab itulah di dalam kita melakukan ketundukan atau ketaatan kepada suami, kepada pasangan, diperlukan dua hal ini, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, sebuah kekuatan yang terkontrol, kekuatan yang terkendali, dan sebuah ketenangan yang muncul dari dalam. Sehingga lewat apa yang para istri lakukan inilah, itu dapat mengubah hati para suami mereka. Melalui tindakan yang nyata dilakukan oleh para istri inilah, itulah yang dapat Tuhan pakai untuk melembutkan hati para suami. Kelembutan dan ketentraman tadi merupakan buah roh yang kita tahu dari Galatia pasal 5.
dalam kehidupan orang percaya. Dan seharusnya inilah juga yang dimiliki oleh setiap kita, wanita-wanita Kristen yang ada pada zaman ini. Ketundukan dan ketaatan kepada suami atau pasangan kita bukan sebuah kelemahan. Tapi firman Tuhan mengatakan ini adalah suatu perhiasan yang paling indah. Ini adalah mahkota dari wanita-wanita Kristen. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Memang ada waktunya ketika kita menghadapi sebuah dilema, apakah kita harus mengikuti apa perkataan suami kita, apakah kita harus tunduk, apakah kita harus taat kepada suami. Tapi percayalah ibu-ibu, meskipun mungkin apa yang dilakukan oleh suami itu akan berujung kepada sebuah kesalahan. Percayalah bahwa kita nggak perlu takut untuk tunduk, kita nggak perlu takut untuk taat kepada suami. Karena ketika harapan kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan dapat menolong kita melalui itu. Tuhan dapat merancangkan segala kebaikan di dalam setiap kegagalan yang mungkin kita lakukan. Tuhan dapat merubah setiap kegagalan, setiap kesalahan yang kita lakukan itu menjadi sebuah kebaikan. Oleh karena itu, untuk dapat tunduk, untuk dapat taat kepada suami ini, kita perlu memiliki hikmat di dalam Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itu akan memberikan kita keberanian sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Meskipun di dalam perjalanannya mungkin suami atau pasangan kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu takut. Kita boleh tetap tunduk dan taat kepada mereka. Karena Tuhan akan dapat menolong kita di dalam setiap hal tersebut. Nah, ibu-ibu, ketundukan seorang istri kepada suami ini digambarkan seperti ketundukan gereja Tuhan kepada Yesus. Dan kenapa kita harus melakukan ini? Karena Tuhan Yesus sendiri tunduk kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri tunduk kepada Allah Bapanya. Dan ketika kita tunduk, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang juga akan menguatkan setiap kita, para wanita-wanita yang ada di GKMI Pengharapan ini, untuk boleh tunduk, taat kepada suami dan pasangan kita. Dan ketika mungkin kita menghadapi sebuah dilema, ketika suami kita akan melakukan kesalahan, doalah kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan akan apa yang harus kita lakukan. Dan hari ini kita sama-sama belajar dari teladan Sarah, bahwa sebagai wanita-wanita Kristen, yang pertama kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan di dalam pengharapan itulah kita akan memiliki keberanian untuk melawan rasa takut, rasa cemas dalam hati kita. Dan karena dua hal inilah, pada akhirnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, kita akan mampu untuk tunduk kepada suami, tunduk kepada pasangan. Sebab ketundukan kita kepada suami itu juga menggambarkan ketundukan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, melalui ketundukan itu, melalui ketaatan itu, Tuhan juga dapat mengubahkan hati suami atau pasangan kita. Kalau selama ini mungkin mereka sudah berbalik daripada Tuhan. Oleh karena itu percayalah dan terus berpengharapanlah kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin beberapa dari kita merasa firman Tuhan ini kurang relevan, kurang nyambung dengan kita. Ada dari kita yang mungkin belum punya suami, belum punya pasangan, atau ada juga beberapa dari kita yang mungkin suaminya sudah Tuhan panggil terlebih dahulu untuk kembali bersama Tuhan. Nah, ibu-ibu, sebenarnya firman Tuhan hari ini bukan cuma berbicara bagaimana kita menjadi istri yang baik. Tapi tadi Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang wanita-wanita Kristen untuk hidup di dalam Tuhan. Melalui 3 hal tadi, Petrus ingin menunjukkan seharusnya ketiga hal ini kita miliki dalam kehidupan iman kita sebagai wanita Kristen. Nah, saya sendiri, saya bukan seorang wanita, saya juga bukan seorang suami, ibu-ibu. Tapi ketika saya membaca satu bagian firman Tuhan ini, jujur saya sangat terberkati. Dan saya menjadi salah satu orang yang melihat betapa luar biasanya
dampak ketika seorang wanita hidup dengan karakter-karakter seperti tadi. Nah, di dalam keluarga saya, jujur saya jauh lebih dekat dengan mama daripada papa. Dari kecil, mama selalu mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk juga mengajarkan tentang iman kepada saya. Dari kecil, mama selalu mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun. Nah, ketika kecil saya nggak pernah memahami, nggak pernah mengerti apa yang dimaksudkan oleh mama tersebut. Tetapi ketika saya mulai beranjak dewasa, ketika saya semakin mengerti, semakin memahami tentang iman percaya saya sendiri, saya benar-benar melihat betapa teladan yang diberikan oleh mama saya itu sangat berdampak ke dalam kehidupan iman saya dan karakter saya sendiri. Dan kenapa saya bisa menjadi seorang Niko yang seperti sekarang? Saya berani katakan bahwa itu adalah dampak dari bagaimana teladan iman yang mama berikan kepada saya. Ketika papa sakit stroke, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih SMA, ketika papa sakit stroke, saya tidak pernah melihat mama bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam mungkin kebingungannya untuk menghadapi pergumulan itu. Mama terus mengatakan bahwa kami, keluarga, harus terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tolong. Dan ketika menghadapi ini dengan rasa percaya kepada Tuhan, saya benar-benar bersyukur karena saya bisa melihat papa yang awalnya kami berpikir nggak mungkin bisa pulih dari sakit stroke itu. Tapi Tuhan benar-benar pulihkan papa sampai sekarang, papa bisa sehat, dan bahkan ketika orang melihat, papa tuh seperti nggak pernah sakit stroke begitu ibu-ibu. Dan ketika melihat ini, teladan ini dengan mata kepala saya sendiri, saya sangat-sangat kagum dengan sosok wanita-wanita Kristen yang ada. Dan bukan hanya mama sebetulnya, dalam kehidupan saya, dalam perjalanan hidup saya, banyak sekali saya menemui wanita-wanita Kristen yang hebat. Jujur saya sangat kagum dengan teladan-teladan iman dari wanita-wanita yang saya temui. Karena kalau kita lihat ya ibu-ibu, sebenarnya di dalam sekolah teologi itu sendiri, jauh lebih banyak persentase ceweknya daripada cowok. Itulah kenapa saya yakin bahwa dalam kehidupan iman sendiri, jauh lebih kuat, jauh lebih luar biasa iman dari para wanita-wanita, daripada setiap kita yang ada di tempat ini. Dan mungkin sebagai seorang lelaki, saya tidak bisa meneladani bagaimana menjadi ibu begitu ya. Tapi dalam kehidupan saya, ketika saya mengamati perjalanan iman mama, ketika mama terus mengajarkan kami untuk berharap kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus merasa tidak takut dan tidak cemas dalam menghadapi kesulitan yang kami hadapi. Saya dan adik jadi belajar apa yang seharusnya kami cari ketika mencari pasangan nanti. Saya dan adik sama-sama belajar ketika mencari seorang istri, ketika mencari pasangan. Seharusnya karakter-karakter itulah juga yang kami cari. Dan melalui teladan iman yang mama berikan juga. Ketika mama berusaha mengasihi papa, meskipun papa melakukan kesalahan pun, kami juga belajar bahwa seharusnya sebagai suami, apa yang harus kami lakukan kepada istri. Nah, ibu-ibu, kiranya firman Tuhan hari ini juga menguatkan setiap kita. Firman Tuhan hari ini bukan hanya berkata bagaimana seharusnya kita sebagai seorang istri, tapi bagaimana juga kita sebagai wanita-wanita Kristen memberikan teladan kepada generasi muda yang ada pada saat ini. Akan bagaimana seharusnya mereka, anak-anak muda saat ini, jadi wanita-wanita Kristen yang juga takut akan Tuhan, yang terus juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Minta kesediaan Bu Rita untuk menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan yang mengajarkan kepada kami setiap perempuan-perempuan untuk kami boleh menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh keberanian, tidak takut dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan sumber pengharapan kami.
Dan ketika kami berani, kami tidak takut, kami berpengharapan hanya kepada Tuhan, itu pun akan membuat kami menjadi seorang perempuan yang kami boleh mempunyai sifat tunduk kepada pasangan kami. Kami mempunyai hati yang lemah lembut. Kami mempunyai hati yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, untuk kami boleh menjadi perempuan-perempuan seperti Sarah, yang menjadi teladan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Evangelis Nicholas yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat buat setiap kami. Kiranya hikmat Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang memberkati kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Rita. Saya kembalikan ke Bu Rini untuk memimpin setiap kita. Terima kasih Evangelis Nicholas atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan, dan biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi semua ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang akan ditayangkan. Sebelumnya kami memberitahukan dan mengumumkan setiap kolekte Komisi Perempuan bisa disampaikan melalui transfer ke rekening BCA Ibu Lidiatin, lalu dapat diinfokan ke Diaken Melisa. Kita akan melihat doa-doa syafaat. Kiranya ibu-ibu boleh mengambil salah satu doa yang sudah dicantumkan di sini untuk mendoakan bersama-sama. Boleh membuka suara dengan setengah suara. Nanti yang akan menutup doa syafaat ini, saya minta Ibu Rita. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Yang kedua, kestabilitan kesehatan jemaat yang lansia. Lanjut, Bu. Kondisi kesehatan para hamba Tuhan. Yang keempat, doakan untuk kondisi ekonomi jemaat. Alam. Lanjut, Bu. Mari kita bersama-sama. Silakan membuka mic, berdoa dengan semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus yang sudah kami dengarkan.
ini sedang mengalami pandemi yang dampaknya ekonomi semua Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga yang sudah mendengar semua doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Kami saat ini berdoa untuk ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Berdoa untuk Ibu Rini, Ibu Liana, dan Ibu Melisa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka sore hari ini. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat, bijaksana, Tuhan tambah-tambahkan talenta dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk Om Adani, untuk Bu Bambang, untuk Bu Yuli, untuk Bu Hana, Bu Winda, Bu Sumaryati, Mbak Dwi, Bu Lucy, Bu Hendra, Mbak Ati, Bu Linda, Bu Marcella, Bu Retno, Bu Erni, Bu Sani, dan Ibu Lidiatin. Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka bersama dengan keluarga mereka, Tuhan yang memimpin, memberkati dalam setiap pelayanan dan pekerjaan yang mereka dan keluarga mereka lakukan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan yang menolong, memimpin, melindungi mereka. Proteksi Tuhan sempurna buat mereka. Jauhkan mereka dan keluarga mereka dari segala macam sakit, penyakit, dari segala macam virus, dari orang-orang yang bermaksud jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu. Kiranya Tuhan, malaikat-malaikatmu yang melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong, memberkati dalam setiap pekerjaan dan studi yang mereka lakukan. Tuhan memimpin iman mereka untuk menjadi murid Kristus yang sejati ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh perempuan-perempuan dari GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.